Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Lapas Kelas 2A Banjarmasin berdiri sejak 24 Desember tahun 1947. Lapas yang berlokasi di Jalan Maijen Sutoyo S nomor 1 ini memiliki luas tanah sebesar 41.334 meter persegi dengan kapasitas hunian 366 orang dan terhitung pada tanggal 10 Maret 2022 Lapas Kelas 2A Banjarmasin dihuni oleh 2.412 warga binaan pemasyarakatan. Sumber daya manusia Lapas Banjarmasin saat ini berjumlah 169 orang yang terdiri dari 145 petugas laki-laki dan 24 petugas wanita. Selain menjadi lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas 2A Banjarmasin juga menjalankan fungsi sebagai rumah tahanan negara untuk wilayah kerja Kota Banjarmasin. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Lapas Banjarmasin menjalankan tugas memberikan pelayanan hak-hak dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Di antaranya, memberikan pembekalan kepada narapidana berupa keterampilan kerja dan pelatihan terpadu untuk meningkatkan kemampuan sebagai bekal kembali ke masyarakat nantinya. Lapas Banjarmasin juga menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepribadian seperti pelatihan tahfiz dan hafiz Quran, hadrah maulid habsi, serta kegiatan pesantren yang dikelola oleh Lapas Banjarmasin. Selain itu juga terdapat kegiatan pembinaan ibadah untuk warga binaan beragama Nasrani, serta terdapat pembinaan musik bagi warga binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Herliadi selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin beserta jajaran berkomitmen penuh membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selalu membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan perubahan reformasi birokrasi. Lapas Banjarmasin pasti WBK. Lapas Banjarmasin berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, meliputi bidang manajemen perubahan. Bahan diawali dengan pembentukan tim kerja yang mampu berkomitmen dalam mendukung dan menyukseskan WBK dan WBBM melalui pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan apel petugas, penandatanganan komitmen bersama, serta penetapan agen perubahan. Lapas Kelas 2A Banjarmasin juga memberikan penghargaan kepada para pegawai teladan semangat Lapas Banjarmasin dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Kami tuangkan dengan menghadirkan maskot bernama Pangeran Tama. Pangeran Tama merupakan akronim dari tanggap dan melayani, mengadopsi karakter dari hewan bekantan yang hanya hidup di Kalimantan Selatan. Bekantan merupakan hewan arboreal, memiliki kesukaan untuk mengamati keadaan di sekitarnya, melambangkan sikap petugas Lapas Banjarmasin yang tanggap dalam memberikan pelayanan publik. Dalam rangka mendukung kinerja petugas yang sesuai dengan prosedur, Lapas Banjarmasin melakukan penataan tata laksana berupa pemasangan standar operasional prosedur,
mekanisme, dan ketentuan di setiap pelayanan. Kinerja petugas Lapas Banjarmasin menjadi semakin terukur, mudah diakses, efektif, dan efisien karena menggunakan aplikasi e-office berbasis IT seperti penggunaan sistem database pemasyarakatan, aplikasi Sisumaker, dan pengisian jurnal harian menggunakan sistem informasi kepegawaian. Masyarakat pun dapat mengetahui program kegiatan yang diselenggarakan di Lapas Banjarmasin melalui banner-banner dan media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan website resmi Lapas Banjarmasin. Peningkatan manajemen sumber daya manusia diselenggarakan melalui analisa kebutuhan pegawai, pola mutasi internal dan eksternal bagi pejabat struktural dan staf, pengembangan pegawai berbasis kompetensi berupa keikutsertaan pegawai dalam program Diklat dan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas pegawai. Kinerja individu ditetapkan sebagai sasaran kinerja pegawai menggunakan aplikasi sistem informasi kepegawaian. Penegakan aturan disiplin dan kode etik terhadap petugas yang melakukan pelanggaran disiplin serta memberikan penghargaan kepada pegawai atas kinerjanya. Penguatan akuntabilitas meliputi keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja, laporan kinerja. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya maklumat pelayanan, budaya pelayanan prima, dan indeks kepuasan masyarakat. Inovasi di Lapas Kelas 2A Banjarmasin diantaranya Sistem Informasi Layanan Kunjungan atau SILAKU adalah inovasi layanan yang dilatar belakangi untuk mempermudah, mempercepat, serta mengefisiensikan pengguna layanan dalam mendapatkan layanan kunjungan dan titipan barang. Rapatnya dulu? Ya. Ya, sudah Pak? Iya, makasih Pak. Bagaimana perasaannya menggunakan aplikasi SILAKU Pak? Nggih, nyaman benar Pang, suwaya ada SILAKU. Kada lawas wan lakas jadinya layanan nih. Kadang alih, canggih dah, mana gratis saja pulang. Sistem layanan titipan secara drive-thru Lapas Kelas 2A Banjarmasin adalah inovasi layanan yang dilatar belakangi untuk mempermudah, mempercepat, serta mengurangi kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Bagaimana pendapatnya Bu mengenai pelayanan secara drive-thru ini? Bagus, jadinya kada terlalu mepet-mepetan kalau jaga Ya, lebih cepat juga ya Bu ya? Oke. tugasnya lain, lama, dan bagus saya. Sistem informasi satu pintu atau dikenal dengan SISAPI adalah inovasi yang dilatar belakangi untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan untuk menghindari gratifikasi karena terletak pada area publik atau umum. Tempatnya nyaman, bersih, tempatnya bagus, kadang-kadang juga menuju ke sini apa aja ada langsung di satu tempat ini, lengkap, kada perlu pindah-pindah biar dapat pelayanan. Bahayau Garin adalah inovasi layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin, di mana petugas kesehatan melakukan belusukan ke kamar-kamar hunian untuk menemukan pasien. Inovasi ini dilatar belakangi oleh suatu rasa malas yang muncul dari diri manusia untuk memeriksakan keadaan tubuh ke pusat layanan kesehatan. Rasa malas ini menjadi salah satu alasan terlambatnya penanganan dini terhadap penyakit yang sedang menyerang tubuh. Oleh karena itu, inovasi ini dilakukan oleh Lapas Banjarmasin dengan harapan dapat memberikan perawatan yang cepat, tepat kepada warga binaan. WWP di sini tuh dipedulikan, layanan kesehatan juga bagus benar. Tinduk ini tuh gin, rasa ke kamar-kamar juga, lagi memeriksa kami langsung. Di sini kesehatan kami terjamin, ditangani dengan sangat bagus. Kepala Lapas beserta jajaran setiap harinya rutin melakukan kegiatan belanja kasus keluh kesah warga binaan. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan solusi terhadap kendala yang mereka alami selama menjalani masa pidana.
Dalam rangka pembangunan zona integritas, Lapas Banjarmasin juga menyediakan sebuah area yang kami sebut sebagai pojok WBK yang bertujuan menjadi media informasi tentang tata nilai kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan komponen pendukung wilayah bebas dari korupsi. Dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban, Lapas Banjarmasin menyediakan pos pengawasan dan pemeriksaan atau yang disebut pos pasrik. Petugas di pos ini melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan setiap orang dan barang yang masuk dan keluar dari Lapas Banjarmasin. Sistem layanan keamanan di Lapas Banjarmasin juga sudah berbasis IT, seperti terdapatnya mesin X-ray, metal detektor, access door elektronik, dan CCTV. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang ke area lapas. Sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah, Lapas Banjarmasin juga membangun fasilitas publik mulai dari pintu terdepan sampai dengan area kunjungan, yaitu jalur khusus bagi penyandang disabilitas, ruang ramah anak, ruang ibu menyusui, musola, dan toilet. Atas peningkatan sarana prasarana dan pelayanan publik berbasis HAM, Lapas Banjarmasin memperoleh penghargaan P2 HAM serta juga meraih penghargaan-penghargaan lainnya. Salah satunya terbaik pertama pengelolaan APBN yang diberikan oleh KPPN Kota Banjarmasin. Upaya Lapas Banjarmasin yang selalu memberikan pelayanan prima mendapat apresiasi dari pemerintah setempat, sehingga pelaksanaan peresmian klinik Pratama dilakukan bersama Bapak Wali Kota Banjarmasin. Pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas Banjarmasin memiliki sertifikat izin operasional klinik Pratama yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Dapur Lapas Banjarmasin memiliki sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan juga menjadi dapur percontohan yang ditampilkan oleh Ditjenpas ketika melakukan kegiatan video conference dengan perwakilan KPK. Kami selalu bergerak maju, tumbuh dan tangguh, dengan selalu berupaya meningkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan, baik internal maupun eksternal, Lapas Kelas 2A Banjarmasin. Saya warga binaan Lapas Kelas 2A Banjarmasin mendukung Lapas Banjarmasin menuju WBK, WBBM. Lapas Banjarmasin pasti WBK. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, mendukung Lapas Kelas 2A Banjarmasin meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Basarana SI Sikap, Kapolsek Banjarmasin Barat, Polresta Banjarmasin, mendukung Lapas Kelas 2A Banjarmasin untuk menuju wilayah bebas korupsi. WBK, maju terus. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga binaan dan masyarakat serta stakeholder terkait. Semua layanan gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Lapas Banjarmasin siap wujudkan dan meraih predikat WBK dan WBBM.